Hello Indonesia, this is your captain speaking. Ramadan Sananta itu punya haters. Yaakob Sayuri, Ricky Kambuaya pun tak luput dari cibiran. Hampir semua pemain pasti pernah merasakan hal tersebut. Tapi ada satu pertanyaan yang jujur saja sulit untuk dijawab. Pernahkah ada pemain yang menerima gelombang kebencian sebesar Beckham Putra? Sungguh tak habis pikir rasanya di setiap postingan timnas yang ada gambar Etam, atau bahkan di media sosial Etam itu sendiri, sungguh banyak sekali orang-orang yang menghujat pemain ini. Yang muncul bukan lagi kritik, tapi hujatan, dan jumlahnya masif sekali dan berulang, seolah hujatan demi hujatan tak ada habisnya menghantam seluruh bagian di diri Beckham Putra. Kalau hanya kritik, itu wajar, itu bagian dari sepak bola. Tapi yang terjadi pada Beckham Putra sudah melewati batas, karena yang diserang bukan lagi soal permainan, bukan lagi soal kontribusi di lapangan, melainkan sudah masuk ke ranah personal, fisik, penampilan, bahkan hal-hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sepak bola. Dan akhirnya kita pun mengerti bahwa kita sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih gelap, sebuah kebencian yang terus sengaja dipelihara. Pemanggilan seorang Etam di FIFA Series kali ini memang menuai gonjang-ganjing dan perdebatan sengit di kalangan pelatih-pelatih online. Banyak yang meragukan, banyak yang menilai Beckham tak layak berada di timnas Indonesia. Namun yang terjadi di lapangan justru berkata sebaliknya. 2 gol ia lesatkan ke gawang St. Kitts and Nevis. Bahkan ia nyaris mencetak hat-trick, andaikan peluang emasnya tak digagalkan oleh penjaga gawang lawan. Lalu sekarang pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin pemain yang disebut pemain titipan, yang katanya pemain tak layak, justru mampu mencetak 2 gol untuk timnas? Dan yang lebih penting itu bukan gol murah, bukan tap-in di depan gawang, bukan bola muntah yang tinggal disambar. Gol pertamanya adalah murni kualitas. Sebuah soloran, ia melewati pemain bertahan, lalu dengan dingin melewati kiper, dan menuntaskannya dengan sempurna. Apakah itu sebuah keberuntungan? Tentu tidak. Itu adalah kemampuan yang diasah berulang kali. Dan gol keduanya tidak kalah berkelas. Ia membaca ruang dengan sempurna, menempatkan diri di posisi yang tepat, memanfaatkan visi dan kecerdasan Ola Romani. Satu sentuhannya yang tenang, terarah, dan bola meluncur indah ke pojok kanan atas gawang St. Kitts and Nevis. Sebuah penyelesaian yang berhasil mengirimkan sebuah pesan telak kepada semuanya. Beckham Putra bukan hanya pengisi skuad, ia adalah jawaban dari keraguan itu sendiri. Saat gol pertama itu tercipta, Etam tak hanya merayakan. Ia berselebrasi dengan satu perasaan yang tak bisa disembunyikan. Matanya mulai berkaca-kaca, dan di detik itu ia menangis. Tangis seorang pemain muda yang mungkin bagi sebagian orang terlihat berlebihan, terlalu emosional ataupun lebay. Tapi coba kalian tahan penilaian itu sejenak saja, dan lihat ini baik-baik. Dalam sebuah video terungkap bahwa hujatan, cacian, dan tekanan dari para haters bukan hanya menghantam Beckham Putra di lapangan, tapi juga sampai ke rumahnya, sampai ke keluarganya, sampai ke hati seorang ayah. Bahkan sang ayah sendiri berkata bahwa ia ikut menangis. Menangis melihat apa yang harus dihadapi anaknya, saking banyaknya cacian yang datang kepadanya. Nah, saya sampai nangis telepon kan banyak cacian lah ke Beckham, tapi itu jadikan motivasi kata saya, buktikan di lapangan ya. Beckham di tim senior ini bisa kita call dan langsung brace lah. Di titik itu kita mulai mengerti bahwa gol itu bukan hanya tentang gol semata. Itu adalah pelampiasan dan itu adalah luka yang akhirnya menemukan cara untuk berbicara. Maka jangan heran setelah pertandingan usai, Beckham tak merayakannya seperti biasa. Ia berlari langsung ke tribun, menghampiri satu orang yang paling tahu semua perjuangannya. Ya, tentu saja ayahnya. Sosok yang berani menamai anaknya dengan sebuah nama legenda yang begitu berat, Beckham. Dan di pelukan itu tak ada kata-kata panjang. Seolah hanya ada satu kalimat yang ingin ia sampaikan. Ayah, aku berhasil melakukan itu karena aku berjuang mati-matian untuk keluarga kita.
Jika kita lihat sekilas, mungkin terlihat sama saja. Pemain lain sebelum membela timnas, mereka hanya perlu satu hal, menyiapkan fisik yang prima dan istirahat yang cukup. Tapi tidak dengan Beckham Putra. Dia berbeda. Jauh sebelum peluit babak pertama dibunyikan, Etham sudah memulai pertarungannya. Bukan di lapangan, tapi di dalam dirinya sendiri. Ia bertarung melawan tekanan, melawan bulian, melawan hujatan yang datang tanpa henti. Semua itu tidak ia hindari. Tak pernah ia menutup kolom komentar sosial medianya. Tidak ia bantah cacian-cacian itu. Ia serap, ia telan, lalu ia olah menjadi sebuah energi. Energi untuk membuktikan bahwa semua yang meragukannya adalah salah. Dan mungkin di luar sana masih ada yang membawa bendera-bendera rival klub hingga ke level timnas Indonesia. Masih ada yang melihat Persib, Persija atau klub lain sebagai sekat yang tak bisa dilewati. Tapi coba kalian lihat ini baik-baik. Para pemain yang benar-benar berada di dalam lapangan itu justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka melepaskan semua identitas klub. Mereka meninggalkan rivalitas. Karena ketika jersey Garuda sudah melekat di dada, yang tersisa hanya satu nama, yakni Indonesia. Bahkan Rizky Ridho malam itu sampai menuliskan bersatu untuk tujuan yang sama. Dan itu bukan hanya kata-kata, itu nyata. Terlihat saat mereka berdiri bersama, bersanding tanpa sekat, pemain Persija dan Persib dalam satu frame yang sama. Bukan sebagai rival, tapi sebagai saudara dalam satu perjuangan. Karena mereka tahu satu hal, di lapangan itu mereka bukan lagi musuh. Mereka adalah satu pasukan yang sedang berperang, bukan untuk klub, tapi untuk Garuda. Memang ada rasa yang sulit dijelaskan ketika melihat seorang pemain muda diperlakukan sekeras ini. Seolah-olah semua yang ia bangun sejak kecil tak lagi berarti. Beckham Putra sama seperti pemain lain. Ia tumbuh dari mimpi yang sederhana, dari lapangan kecil, dari latihan demi latihan, dari jatuh dan bangkit yang tak pernah terlihat oleh kamera. Ia berjuang sampai akhirnya mendapat tempat. Lalu pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya salah Beckham? Sampai ia harus menerima perlakuan seperti ini. Menariknya, kejanggalan ini bukan hanya dirasakan oleh publik, para pemain timnas Indonesia pun tampaknya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada tekanan yang terlalu berlebihan, yang mengarah hanya pada satu nama. Dan ketika hujatan itu terus berdatangan, ketika Beckham Putra mengunggah satu postingan di media sosialnya, yang terjadi justru sebaliknya. Satu persatu pemain baik lokal maupun diaspora datang. Mereka tidak diam, mereka hadir dan memenuhi kolom komentar untuk melindungi, untuk menguatkan, untuk menunjukkan bahwa Beckham tidak sendirian. Dan reaksi itu tidak berhenti di situ. John Hartman, sosok yang memanggil Beckham Putra dalam FIFA Series kali ini, ikut angkat bicara. Dalam wawancara setelah pertandingan, ia secara langsung menyebut nama Beckham. Dengan nada bangga, dengan ekspresi puas, ia menyoroti bagaimana pemain muda itu mampu mencetak 2 gol. Got their opportunity, Beckham Putra scoring 2 goals, which was brilliant. I was so happy for him. Namun yang lebih menariknya, justru datang dari momen yang tak banyak dibicarakan. Saat para pemain dan staf pelatih berjalan mengelilingi stadion, di tengah euforia yang ada, John Hartman tidak berjalan di depan. Ia tidak menjadi pusat perhatian. Ia berjalan pelan di belakang Beckham, tangannya menyentuh pundak sang pemain. Lalu satu gestur sederhana muncul. Jempol yang terangkat, sebuah tanda yang mungkin terlihat kecil, tapi memiliki makna yang besar. Itu bukan hanya apresiasi, itu adalah pengakuan bahwa pelatihnya tahu, bahwa pelatihnya melihat, bahwa pelatihnya percaya. Dan mungkin di dalam hati kecilnya ada satu pertanyaan yang sama dengan kita semua. Bagaimana mungkin pemain dengan kualitas seperti ini justru sering diremehkan oleh bangsanya sendiri? Dan pada akhirnya kita sampai di satu titik yang tak bisa lagi kita hindari. Sebuah pertanyaan sederhana, tapi menampar kita semua tanpa ampun. Sebenarnya siapa yang sedang kita lawan? Apakah lawan kita itu benar-benar tim di seberang lapangan? Atau justru kita sedang melawan pemain kita sendiri? Karena jika seorang pemain muda yang datang membawa mimpi, yang bertarung bukan hanya melawan lawan, tapi juga melawan ribuan hujatan dari bangsanya sendiri, masih harus membuktikan dirinya dengan cara seperti ini, maka yang perlu dipertanyakan adalah bukan lagi kualitas pemainnya, tapi cara kita mencintai tim ini. Beckham Putra sudah menjawab semuanya, bukan dengan kata-kata, bukan dengan klarifikasi panjang di media sosial, bukan dengan pembelaan diri, tapi dengan 2 gol, dengan air mata, dengan pelukan kepada ayahnya, dengan diam yang lebih lantang dari 1000 argumen. Maka sungguh aneh rasanya melihat fenomena di mana para supporter terlalu mudah mencaci,
tapi terlalu pelit untuk mengapresiasi. Kita terlalu cepat menghakimi, tapi terlalu lambat untuk memahami. Padahal di balik jersey itu bukan hanya ada seorang pemain. Ada seorang anak, ada seorang keluarga, ada mimpi yang diperjuangkan sejak kecil, yang mungkin tak pernah kita lihat prosesnya. Dan jika hari ini Beckham Putra masih berdiri, masih berlari, masih mencetak gol di tengah badai yang mencoba meruntuhkannya, maka satu hal yang pasti, dia tidak selemah yang kalian kira. Dia jauh lebih kuat dari semua kebencian yang diarahkan padanya. Dan mungkin justru dari sinilah kita harus mulai belajar bahwa mendukung timnas bukan hanya soal datang saat mereka menang. Bukan hanya soal bangga ketika mereka bersinar, tapi tentang bagaimana kita tetap berdiri di belakang mereka. Bahkan saat mereka dihujani keraguan, karena Garuda tidak akan pernah terbang tinggi jika sayapnya sendiri kita lukai. Maka hari ini bukan hanya tentang Beckham Putra, ini tentang kita semua, tentang bagaimana kita memilih menjadi bagian dari kekuatan atau justru bagian dari luka. Dan jika suatu hari nanti Beckham Putra benar-benar berdiri di puncak, menjadi pemain besar yang dibanggakan seluruh negeri, ingat satu hal ini baik-baik, bahwa dia tidak tumbuh dari pujian. Dia tidak besar karena dukungan, tapi karena ia berhasil bertahan dari badai yang datang, justru dari rumahnya sendiri. Dan di saat itu terjadi, jangan sampai kita hanya bisa berkata, kita selalu percaya. Padahal dulu, kitalah yang paling keras meragukannya.